pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita akan membahas transformasi salah satu daerah strategis di Tapal Kuda, Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawaid, pemerintah Kabupaten Jember mengusung semangat Jember bangkit, ekonomi tumbuh, infrastruktur maju. Sebuah visi besar yang menegaskan fokus pembangunan pada infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Salah satu agenda strategis yang sedang digarap adalah pengembangan Bandara Noto Hadinegoro sebagai pintu masuk baru untuk perdagangan, pariwisata, dan investasi. Nah, sudah hadir bersama kita Bupati Jember Bapak Muhammad Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rini. Mbak Rini. Oke. Biasa dipanggil Gus Fawaid atau Mas aja nih? Terserah. Terserah boleh ya. Gus, boleh Mas, boleh. Boleh Bapak juga ya. Boleh. Oke. Nah, ini baru sampai atau gimana nih? Kebetulan tadi kita ada acara bersilaturahmi dengan beberapa kementerian dan alhamdulillah hari ini juga bisa hadir di studionya Tempo. Biasanya sebuah media yang dari saya kecil sudah wow. Wow, alhamdulillah. Ada ini pecinta Tempo di sini ya. Ya, dulu kalau kita sudah waktu mahasiswa juga kalau pergi ke toko buku, kami biasa lihat di majalah yang pertama kali diambil adalah Tempo. Majalah Tempo. Oke, terima kasih sudah jadi fansnya Tempo. Nah, untuk mengawali perbincangan ini, kita ingin mendengar langsung seperti apa sih cita-cita yang diinginkan oleh Gus Fawaid ketika memimpin Jember ya. Nah, ini kan periode pertama ya. Periode pertama masih baru 6-7 bulan. Dan masih sangat muda, pemirsa ya. Belum 40 ya. Belum 37. 37. Nah, ini masih muda. Jadi bupati. Background politik udah ya, jadi DPRD Jawa Timur ya. Nah, apa sih filosofi atau cita-cita yang ingin Gus Fawaid bawa ke Jember ini? Ya, Mbak, saya pertama kali jadi anggota DPR tahun 2014. 2014 nyalon, Allah takdirkan jadi, masyarakat pilih saya. 2019 nyalon lagi, kembali lagi, masyarakat percaya pada saya. 2024 sebetulnya saya itu baru mengikuti pemilu legislatif dan jadi lagi dengan suara terbesar untuk kategori DPR provinsi. Luar biasa ya, baru pertama langsung jadi. Baru pertama jadi. Alhamdulillah. Namun ketika saya jadi DPR, saya bolak-balik Jember Surabaya karena kantor di Surabaya. Tapi ketika saya pulang ke Jember, kami melihat kampung halaman kami ini, tanah kelahiran saya ini, orang miskinnya masih banyak. Tangga saya, daerah saya, dan sekitarnya penduduk miskinnya masih banyak. Saya coba cek di data, di BPS, ternyata betul. Orang miskin secara absolut di Jawa Timur terbesar itu di kabupaten saya, di Kabupaten Jember, secara absolut. Di kampung halaman Kampung sendiri halaman. ya. Nah, kemudian saya cek juga bagaimana dengan kemiskinan ekstrim. Ternyata kemiskinan ekstrim di Jawa Timur terbesar itu adalah di Kabupaten Jember. Nah, saya lihat apa dampak kemiskinan. Dampaknya banyak sekali, termasuk di sektor kesehatan. Karena kemiskinan yang tinggi, akhirnya angka stunting, angka kematian ibu, kematian bayi di Jember ini kalau nggak nomor 1, nomor 2 di Jawa Timur. Nah, dari situlah akhirnya saya melihat bahwa saya ini kalau cuman begini-begini saja, apakah iya kita ini yang dilahirkan sebagai seorang aktivis, digembleng sebagai seorang aktivis di kampus, dipilih menjadi anggota DPR, masa kita mau begini-begini saja? Dari situlah saya memutuskan bahwa walaupun saya tinggal dilantik ketiga kalinya jadi anggota DPR provinsi, bahkan mungkin saya bisa jadi pimpinan DPR di waktu itu, saya lepaskan. Saya tidak ikut pelantikan, saya tidak melanjutkan menjadi anggota DPRD. Saya memutuskan untuk kembali ke daerah kelahiran Kabupaten Jember dan kami maju sebagai calon bupati melawan incumbent. Anak muda nekat ngelawan incumbent gitu. Dan masyarakat percaya gitu kepada anak muda yang baru kali ini ikut pilkada. Betul, alhamdulillah. Masyarakat Jember ternyata memberikan kesempatan pada kami dengan kami bahkan membawa slogan semua karena cinta.
Oke. Jadi kami melepaskan jabatan di DPRD, kami tiba-tiba letakkan jabatan di DPRD dan kami maju sebagai pilkada, sebagai calon bupati, sekali lagi karena niatan kami cinta kepada tanah Masyarakat. kelahiran dan kepada masyarakat Kabupaten Jember, dan kami ingin bahwa Jember tidak boleh miskin lagi. Oke. Kemiskinan ekstrim tidak boleh banyak di Jember, karena Jember ini adalah kabupaten dengan potensi yang luar biasa. Garis pantai kami terpanjang kedua. Perkebunan kami juga luas. Pertanian kami mulai dari zaman kerajaan, Mbak. Dari zamannya kerajaan Majapahit. Di Jember ini ada kerajaan namanya Kerajaan Sadeng. Itu menjadi supportnya kerajaan Majapahit di sektor pangan. Oke. Jadi mulai dari zaman kerajaan kita sudah kaya dengan pangan. Zaman VOC, zaman penjajahan, kami juga menjadi perkebunan juga. Makanya Jember penghasil kopi, penghasil tembakau, Kakao. padi, kakao, jagung, Mbak. Itu terbesar. Nah, tapi justru ketika sektor pangan kita ini luar biasa, kita menjadi lumbung pangan baik di level provinsi maupun nasional, tapi justru masyarakat kami banyak yang miskin. Nah, inilah yang menjadi betul. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kami maju sebagai calon bupati, meletakkan jabatan yang tinggal dilantik. Banyak orang yang waktu itu berpendapat menyayangkan, nggak eman dah Gus, nggak eman dah. Ini baru menjabat tinggal dilantik kok dilepas. Tapi bagi saya, apakah bisa tenang hati seorang yang pernah dididik menjadi aktivis melihat tanah kelahirannya kemiskinannya masih tinggi? Bismillah, saya waktu itu maju, saya letakkan jabatan, saya maju sebagai calon bupati Jember. Nah, sekarang sudah menjadi bupati. Strateginya apa nih? Kan kemiskinan itu kan multidimensi. Ya. Mau mulai dari mana dan apa yang dilakukan? Ya, saya terinspirasi dari tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan itu diraih ketika tingkat kemiskinannya kecil. Maka jujur, saya selalu sampaikan ketika saya pertama kali dilantik, saya kumpulkan para jajaran Pemkab Jember, UPD dan lainnya. Yang ingin saya capai pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. Nah, bahasa kami di pesantren fakir. Kalau bahasanya orang negara kan kemiskinan ekstrim. Nah, ini menjadi PR kami. Ke depan bagaimana kemiskinan ini tidak boleh lagi, karena dampak kemiskinan ternyata kemana-mana. Betul. Dampak sosial bisa dilihat, angka kriminalitas. Saya pernah ngomong sama kepala lapas di Jember, apa banyak, mohon maaf, narapidana di Jember kena kasus apa? Karena kasus dampak dari kemiskinan, pidana umum, bahkan mohon maaf tipiring ya banyak. Dan lain sebagainya, itu dampak dari kemiskinan. Belum lagi dampak kesehatan. Yang tadi saya sampaikan, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan lain sebagainya, itu sekali lagi dampak dari kemiskinan. Maka waktu itu kami menyusun strategi bagaimana mengurangi kemiskinan ini. Jangan cuma hanya menjadi visi misi yang dituangkan dalam RPJMD, ngawang-ngawang gitu. Nah, kami tentukan waktu itu strateginya adalah ada strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya, bagi masyarakat miskin yang usia tidak produktif, tidak ada cara lain kecuali memperkuat bansos, Mbak. Dari pusat, dari daerah, karena urusan perut. Tidak ada lagi dengan bansos. Tapi bagaimana dengan penduduk miskin yang usia produktif? Jangka pendeknya kami bagaimana akan memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan itu bahkan setelah contoh pelatihan bikin kue atau bikin makanan. Setelah itu akan kami kasih bantuan peralatan. Bukan cuma itu, kita akan taruh ke tempat-tempat yang mereka bisa berjualan. Contoh di alun-alun kecamatan, dekat-dekat alun-alun kabupaten. Kemudian juga sekolah-sekolah bisa jualan di kantin sekolah, SD, SMP. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian juga mungkin kalau Jember memang PMI-nya, pekerja migran Indonesia juga banyak, kami sampaikan sudah, calon pekerja migran itu kalau bisa kita latih, sehingga mereka kerja keluar negeri itu tidak hanya di sektor, mohon maaf, yang non formal, tapi kalau bisa kepada sektor-sektor yang membutuhkan SDM yang berkualitas, sehingga penghasilannya bisa lebih besar, daya tawarnya lebih tinggi. Nah, itu jangka pendek. Nah, bagaimana selanjutnya jangka menengahnya? Jangka menengahnya
tidak ada jalan lain untuk pengentasan kemiskinan kecuali lewat pembangunan infrastruktur. Dan infrastruktur itu Jember hari ini dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Surabaya, Malang, baru Jember. Kami ini tol tidak dilalui. Jadi tol ini hanya lewat Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Nah, kami tidak lalui tol. Otomatis kita agak berat nih ya, tidak lalui tol. Kemudian kami pelabuhan juga tidak ada. Padahal garis pantainya panjang. Padahal garis pantai kita terpanjang kedua. Kemudian bandara kami ada tapi tidak hidup. Nah, ini Bandara Hadinegoro. Nah, ini yang sedang kami upayakan. Jadi kami ini dari 3 penjuru, darat, aksesnya laut, udara, kami tidak tersambung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti kalau di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Kami tidak terhubung baik darat, udara maupun laut. Apalagi Jakarta, Mbak, terjauh banget kan, padahal Jakarta adalah pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, karena kami melihat itu, kami ke depan harus kejar. Terus pertanyaannya harus dimulai dari mana? Nah, maka kami waktu itu terfikirkan, bandara. Karena bandara ini selain ngomong pariwisata, tapi bisa mendatangkan investasi. Karena membangun Jember hanya menggunakan APBD Jember tidak cukup. Maka kita perlu adalah investasi. Kita perlu investor. Bagaimana investor mau datang ke Jember, Wong? Dari Jakarta ke Jember jauh sekali kan gitu kan. Tolnya belum ada. Tolnya belum ada dan lain sebagainya. Maka disitulah hari ini kami dengan segala daya upaya, walaupun berat, walaupun mungkin banyak rintangan. Kalau cibiran mah udah biasa. Pandangan pesimis sudah biasa. Tapi saya sebagai anak Jember, saya putra Jember, saya orang yang lahir di Jember, saya ingin melihat kabupaten saya, tanah kelahiran saya bisa tidak terisolir lagi, bisa nyambung ke pusat pertumbuhan ekonomi. Dan hari ini kami sedang berupaya mengaktifkan kembali Bandara Jember dan akan tersambung dari Jember ke ibu kota Jakarta. Ada penerbangan langsung nanti? Insya Allah dari tanggal 23 Insya Allah akan ada penerbangan. 23 besok ini? 23 besok. Wow. Akan ada penerbangan dari Halim ke Jember atau Hadinegoro, dari Jember ke Halim. Ini bagi saya, Mbak, adalah sebuah kebanggaan bagi seorang yang lahir di Jember. Dalam sejarahnya Jember belum pernah tersambung dengan ibu kota. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Selain tadi yang saya sampaikan untuk menarik wisatawan, menarik investor, menghidupkan dan memperbesar usaha-usaha yang ada di Jember, kami menghidupkan bandara. Itu jangka menengahnya. Jangka panjangnya, jangka panjangnya apa? Kami tidak bisa mengatasi kemiskinan jangka panjang kecuali dengan bagaimana anak-anak Jember menjadi SDM yang berkualitas. Maka pendidikan. Infrastruktur pendidikan. Hari ini kami punya 1.500 sekian gedung sekolah rusak berat. Tantangannya luar biasa ini. Tingkat SD, SMP, SMA. SD, SMP. 1.500 sekian gedung kami rusak berat. Belum lagi yang rusak ringan. Ini hari ini kami mengalokasikan anggaran dari APBD cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kami juga mencoba mengakses ke provinsi, kami mencoba mengakses ke pusat untuk dibantu. Kalau hanya menggunakan APBD tidak mungkin. Kemudian bukan cuma infrastruktur gedung, tapi SDM juga kita akan siapkan dengan kami sudah bertekad 5 tahun ke depan. Kami akan menyekolahkan kuliah gratis ke seluruh kampus-kampus di Indonesia untuk 20.000 anak-anak Kabupaten Jember. Dan dimulai tahun ini kami keluarkan beasiswa 8.300. Anak-anak Jember silahkan kuliah dimanapun. Di Jember, di Indonesia, termasuk di Jember. Kami akan bantu untuk UKT-nya dan juga khusus yang afirmasi ekonomi. Kami bantu dengan sumbangan untuk living cost-nya.
Oh, wow, luar biasa ini masyarakat Jember ya, visionernya. Nah, untuk yang tadi ya, 23 September ini akan Insya ada Allah, penerbangan pertama dari Jakarta ke Jember dan Jember Jakarta. insya Allah. Boleh tahu maskapainya, Pak? Maskapai baru namanya Flyjaya. Fly Dari Jaya. yang hari Oke. ini dari Jogja ke Jakarta PP, Mm-mm. kami alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Flyjaya dengan penerbangan Jember Halim, Halim Jember. Nah, ketika ada orang bermigrasi ya ke Jember, entah dengan tujuan bisnis atau wisata, di Jember destinasi apa yang bisa ditawarkan? Ya, Jember adalah kabupaten yang di utara kami punya pegunungan yang cukup panjang. Mhm, Ada pegunungan Argopuro, mhm. kemudian di selatan kami punya garis pantai terpanjang kedua. Wow. Mbak datang ke Jember, Heeh. di ujung selatan kita punya beberapa pantai yang Tinggal luar biasa pilih berarti aman. ya, Betul. ke utara atau ke selatan nih? Mau gunung atau mau laut nih, mau Oke. pantai nih kan gitu kan. Lah Oke. di selatan kami ada wisata pantai keluarga itu Mhm. adalah Papuma sama Watu Ulo. Salah Nah, satu yang terindah bisa dilihat di sana. mhm, Kemudian kalau mau agak off-road, kita punya off-road sama kayak ATV itu. mhm, Kita punya Bandi Alit, pantai mhm, Bandi Alit. mhm, Dan kalau mau agak ekstrim naik trail, naik mhm. sepeda yang trail juga, yang MTB, nah itu ada di Nanggelan. Nah, Oh, pantainya indah sekali. luar Kapan-kapan biasa. saya ajak Mbak ke sana untuk Oh, berkunjung ke mantap. sana. Dan pemirsa lihat nih, di depan kita ada banyak nih ya hasil dari industri di Jember nih, UMKM ya. UMKM-nya banyak nih, ada coklat susu yang paling unik nih, sigar. Mungkin Sigar. kelihatan dari kamera ini ada sigar dari berbagai macam karakter ya. Karakter. Karakternya Betul. macam-macam, ada yang bold, ada yang light juga. Ada keripik tempe, Keripik mungkin tempe dan ini ada suar-suir. suara-suara apa? Ini suar-suir dari tape. Oh, Dari oke. tape. Karena Jember juga penghasil tape yang enak dan diolah menjadi suar-suir. Jadi bolu juga ya Ya, tapenya, prol tape. ya. Ada prol tape, ada brownies Betul. tape. Dan tidak ketinggalan ini batiknya Jember nih ya, coraknya luar biasa, cerah banget. Jadi kesannya tuh langsung wow, gitu ya. Jreng gitu. Coraknya tuh udah membuat kita langsung tercerahkan begitu. Oke. Dan ada kopi. Ada kopi, kami juga penghasil kopi baik robusta maupun arabica. Ini ada edamame Betul, nih edamamenya yang kering, versi kering. versi kering Ya, versi Kalau kering. edamame kita tahu dari Jepang. Ya. Kita juga punya ternyata ya di Jepang. Jangan lupa Mbak, Jepang itu impor dari Impor Jember. juga. Oh, impor dari Jember. Jadi Oh, luar hampir biasa. 100% edamame kami itu ekspor Jepang. Wow. Ini juga sigarnya ekspor kemana? Ekspor. Jadi alhamdulillah Jember ini adalah kabupaten yang kita ingin tasbihkan sebagai surga kopi Indonesia. Oh. Kenapa? Karena Jember ini penghasil kopi salah satu yang terbaik, arabica maupun robusta. Oke. Kemudian tidak nikmat kita kalau ngopi Kopi tanpa doang. sigar. Ngopi harus ada temennya. Ada temannya nih. Kalau yang bawa bapak di sana, mas-mas, bro-bro di Jember Iya, itu Mas Bro. biasanya ngopi dengan sigar, Mbak. Sigar, Dan sigar oke. kami ini 95% itu adalah orientasi ekspor. 95% orientasi ekspor. Dan kami punya 6 pabrikan sigar 6 di Jember. pabrik sigar dengan masing-masing punya karakter. Punya karakter pastinya. masing-masing. Contoh kayak bin sigar ini. Bin sigar ini dia punya 200 jenis sigar. Wow. 200 jenis dengan karakter masing-masing. Ada yang kelihatan agak terang itu Yeah. untuk siang karena nikotinnya rendah. Hmm, Ada yang oke. agak gelap dia untuk malam karena dia agak tinggi nikotinnya. Nah, bukan cuma kopi dan sigar. Kami juga punya cemilan sehat yang namanya edamame. Ya. Jadi penghasil edamame yang diekspor ke Jepang itu dari Jember. Wow, ada 2 macam ini. Ada 2. Ini versi keringnya. Krimnya. Kalau yang di kayak rumah makan Jepang, itu kan versi yang kayak kedelai gitu kan, Mbak ya. Kayak yang basah gitu. Itu yang diekspor ke Jepang. Oh, oke. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kami punya coklat yang juga diekspor ke Jepang. Yang kayak begini. Ya, Oh, ini juga ada yang ada yang diekspor ke Jepang. Ini dark coklat ya, pemirsa. Itu dark chocolate. Nah, sehingga kalau datang ke Jember lengkap. Ngopinya Dapet. sambil sigar, cemilannya edamame sambil coklat.
Wow, Jadi, komplit ini. Ini ngomong-ngomong, sigar ini diekspor kemana? ada sigar ini diekspor ada ke China, ada ke Jepang, ada ke Eropa dan ke Amerika. Oke, dari 6 perusahaan pabrikan Dari sigar 6 tadi ya. perusahaan pabrikan yang Oke. bahkan Eropa ada yang ke Swedia dan lain sebagainya. Oke, Itu baik, banyak sekali yang kami komunitas ekspor. Maka bagi masyarakat yang ingin tahu Jember sebetulnya wisatanya alamnya dapat, mau oleh-oleh pulangnya, mau Banyak yang sigar macam-macam, bahkan tape kita banyak macamnya nih. Oh ya. Kalau beberapa kabupaten menghasil tape, Mhm. tapi di kami bukan cuma tape saja, turunannya tape. Turunannya tape. Ada suar-suir, Iya, ada ada prol prol, tape. ada brownies tape dan lain sebagainya. Brem juga dari tape. Oke pemirsa, ini tadi saya tanya destinasinya sudah ya, utara selatan. Oleh-olehnya juga ternyata sudah ada di sini ya di depan mata kita. Nah, sekarang ketika bandara itu sudah beroperasi, terus berharap ada investasi masuk, mau masuk investasi kemana nih? Ya, Jember adalah kabupaten yang punya potensi investasi banyak. Bahkan tidak sedikit investor kami yang dari luar negeri. Contoh seperti Singa Merah, itu semen Puger, semen Singa Merah yang ada di Kabupaten Jember. Ada juga investasi di sektor pertanian, perkebunan. Pusat penelitian kopi dan kakao itu ada di Jember, Pak. Oke. Di Indonesia adanya satu, adanya cuma di Kabupaten Jember dan adanya mulai semenjak era Belanda. Oh, wow. Sehingga memang Jember ini didesain menjadi kabupaten yang penghasil kopi, kakao, tembakau, padi, jagung dan lain sebagainya. Namun dengan jumlah penduduk yang besar dan destinasi wisata yang banyak, perhotelan juga menjadi hal yang luar biasa hari ini Jember. Di Jember ketika sudah ada acara, ini hotelnya padahal hotelnya banyak loh, Mbak. Tapi akhirnya full book semua. Full. Ya, maka potensi luar biasa untuk sektor perhotelan. Selain itu, kami dengan jumlah penduduk besar, ada juga kesehatan. Kami masih kekurangan TT atau tempat tidur. Rumah sakit itu kurang lebih 700 dengan jumlah penduduk kami 2,6-2,7. Padahal rumah sakit kami ini salah satu yang terbanyak di ujung timur Pulau Jawa. Tapi kami masih kekurangan rumah sakit. Bed ya. Sehingga para investor di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, kesehatan, perhotelan, kami luar biasa. Di potensi lautnya luar biasa, Mbak. Kita ini panjangnya itu terpanjang kedua, sehingga lobster, kemudian juga fanami, udang fanami dan lain sebagainya. Kami luar biasa. Maka di sektor perikanan kami juga potensinya besar. Perkebunan, pertanian, perdagangan, perhotelan, kesehatan, perikanan dan lain sebagainya. Bahkan UMKM kami itu salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Terbanyak di Jawa Timur. Jadi potensi untuk berinvestasi di Jember luar biasa. Nah, investor kan biasanya cari, ya tentu benefit untuk mereka. Selain mereka menanamkan modal, mereka dapat apa? Mereka dapat kemudahan apa? Pertama, infrastrukturnya gimana? Kedua, ada tax holiday-nya enggak? Ketiga, mungkin ada benefit lain, misalnya kemudahan dalam pajak atau apa segala macam. Yang pertama adalah infrastruktur. Jember hari ini sudah insya Allah tanggal 23 akan terhubung dengan ibu kota Jakarta. Tentu ini menjadi salah satu poin penting bagi para investor yang ingin tanam modal supaya dari Jakarta lebih mudah. Rata-rata investor kan biasanya terbangnya dari Jakarta, Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait perizinan. Hari ini perizinan di Jember kami sedang melakukan reformasi besar-besaran. Bagaimana perizinan di Jember ini bisa mudah. Sehingga nanti kalau seandainya ada kesulitan, kami ini malah hari ini membuka saluran aduan namanya Wadul Guse. Wadul itu Guse. Ada tuh di IG-nya. Wadul Guse itu salah satunya bagi para pelaku usaha. Kalau seandainya ada pungli atau dipersulit, pelayanan publik ada masalah, semua orang 24 jam bisa mengirimkan pesan wadulan ke Wadul Guse, dan dari hampir 6.000-an Wadul Guse itu yang masuk ke kami dan bisa dilihat oleh semua kepala UPD, itu 80% sekian terselesaikan. Dalam tempo?
dalam waktu secepat-cepatnya. Walaupun kadang-kadang memang tergantung ya case-nya. Case-nya apa? Contoh, kalau ada orang meminta pembangunan jalan baru, tentu kami tidak bisa karena harus melalui proses. Nggak simsalabim ya. Harus proses APBD, ya, lelang dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait masalah perizinan, ada pungli, ada kesulitan membuat KTP, KK, nah kami langsung turun ke bawah menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berarti pelayanan publik kami akan buka yang akan kami insya Allah tingkatkan, dan akan kami buka kesempatan bagi siapapun kalau seandainya ke Jember ada masalah terkait masalah pelayanan publik, termasuk masalah investasi untuk perizinan. Kalau sulit silahkan nyampaikan ke Wadul Kuse, itu akan menjadi atensi bagi Bupati dan jajarannya, bagi kami untuk ikut membantu, sehingga para investor yang datang ke Jember tidak perlu khawatir terkait masalah perizinan. Kami akan bantu dari hulu sampai hilir sampai dia berjalan. Nah, investor biasanya cari kawasan juga nih Pak, kawasan industri di Jember sudah ada? Memang secara pemetaan nasional Jember masih belum ya. Cuman hari ini kami menyelesaikan Raperda RT RW. Kami sedang siapkan kawasan industri. Memang agak ke selatan kawasan industrinya, betul. Dan insya Allah para investor ini kan pasti akan melihat bagaimana sih Perda RT RW-nya, bagaimana sih pemetaannya. Dan hari ini kami sedang menggarap untuk Raperda RT RW tersebut. Dan tidak usah khawatir kalau ada investor mau masuk, kami akan bantu termasuk penyesuaian di dalam Perda RT RW. Oke, luar biasa. Nah, kita sudah bicara banyak UMKM, tadi sudah ada pembinaan, terus bantuan sampai spot dagangnya aja udah kami dibantu. Akan kawal ya. Kalau generasi mudanya nih, bupatinya muda, generasi mudanya gimana nih? Terdorong apa enggak nih? Kita tahu bahwa jumlah hari ini millennials dan Gen Z mayoritas termasuk di Kabupaten Jember, dan kami yakin bahwa sebuah perubahan besar itu biasa diawali oleh gerakan-gerakan anak muda. Bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Maka hari ini kami sedang belajar memang jujur ke beberapa daerah untuk menyiapkan sebuah wadah untuk anak-anak muda kreatif. Maka kita rencana akan kami namai Jember Creative Center. Kami siapkan ada sebuah gedung besar, gedung pemerintahan paling besar bahkan di Jember, di sebelah pendopo, di depannya Pemkab Jember, ada gedung yang 5 lantai. Kami siapkan itu untuk anak-anak muda di Jember untuk menghidupkan kreasinya mereka. Maka kita siapkan Jember Creative Center. Harapan kami bahwa anak-anak muda Jember justru menjadi pionir, penggerak bagi perubahan yang ada di Kabupaten Jember, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Karena kita tahu bahwa anak-anak muda ini sangat kreatif dan emang di usia produktif kalau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Jember. Hari ini kami sedang finalisasi, mudah-mudahan di awal tahun 2026 Jember Creative Center ini bisa terbentuk. Disitulah nanti menjadi sentra anak-anak muda kreatif, sentra kegiatan dan anak-anak muda yang kreatif untuk mengekspresikan semua yang mereka miliki, termasuk nanti dalam pengembangan UMKM, sebuah produk atau konsep acara dan lain sebagainya, kita akan di sana. Dan ini nanti ke depan harapan kami menjadi tempat berkumpulnya, karena Jember ini mempunyai banyak kampus, baik kampus negeri maupun swasta. Anak mudanya dari segala penjuru Indonesia ada, sehingga harapan saya dengan adanya Jember Creative Center ini bisa menjadi tempat anak-anak muda, bukan cuma Jember, dari berbagai daerah yang sedang menempuh kuliah di Jember, itu bisa di sana, sehingga ada ide-ide yang bisa kita ambil, bisa kita kembangkan untuk kemajuan Jember, khususnya dari anak-anak muda. Oke, Pak. Ini kan lagi giat-giatnya nih, pemerintah punya program prioritas nasional, program strategis nasional ya. Ada MBG, sekolah rakyat, dan macam-macam itu ya. Di Kabupaten Jember seperti apa realisasi dari setiap program strategis nasional ini? Ya, MBG di Jember dengan jumlah penduduk besar tentu pasti dapur MBG-nya pasti banyak. Alhamdulillah hari ini untuk dapur ini sudah berjalan di sebagian, walaupun masih tidak begitu besar bisa mencakup semuanya. Tapi kami Pemkab Jember, tentu kami bagian dari pemerintah pusat, bagian dari pemerintah provinsi, kami juga harus mensukseskan. Kami bentuk Satgas
SPPG. termasuk untuk ngurusi MBG ini, dan kami berharap sampai akhir tahun ini sebagian besar MBG ini bisa berjalan, Merata semua bisa ya. merata di Kabupaten Jember, dengan harapan bahwa kebutuhan dari dapur ini bisa betul-betul bisa menggerakkan perekonomian di Kabupaten Jember. Dan pekerjanya kami memang menghimbau bisa mengambil dari masyarakat yang usia produktif dari kemiskinan ekstrim tadi ya. Ya, itu sehingga harapan kami keberadaan MBG selain untuk pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi di desa terutama atau di daerah Kabupaten Jember, tapi juga bisa ikut serta mengentaskan kemiskinan ekstrim. Betul. Bahkan saya berharap bahwa MBG di Jember ini nanti bahannya kalau bisa ngambilnya dari Koperasi Merah Putih. Nah, Yang Koperasi Merah Putih itu anggotanya dari orang miskin ekstrim juga. Sehingga muter aja MBG pekerjanya miskin ekstrim. Betul. Penerimanya dari seluruh masyarakat Jember, dan yang memenuhi bahan-bahannya itu dari koperasi yang anggotanya adalah orang miskin ekstrim. Sekolah rakyat Jember juga sudah memulai sekolah rakyat, bahkan kami menyediakan lahan kurang lebih 9 hektar yang akan dibangun di tahun 2026 untuk sekolah rakyat. Tujuan dari sekolah rakyat ini kami sangat mensupport karena memang tujuannya adalah memberikan pendidikan, kesetaraan pendidikan khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau miskin ekstrim. Dan makanya Jember langsung bersemangat untuk menyediakan lahan milik pemerintah Kabupaten Jember untuk kami sediakan untuk sekolah rakyat. Bukan cuma itu, karena kebetulan kami juga adalah sentra dari pangan, lumbung pangan, maka tentu kami juga menyesuaikan penganggaran di APBD untuk bagaimana membangun infrastruktur pertanian. Dan ini kebetulan juga selaras dengan kebutuhan Kabupaten Jember, di mana Jember mayoritas penduduknya adalah petani. Nah, kalau kita dorong ini infrastruktur pertanian supaya bagus, maka otomatis petani sejahtera. Kalau petani sejahtera, maka saya yakin mayoritas penduduk khususnya di sektor pertanian juga pasti akan mendapatkan dampak kesejahteraan. Dan ketahanan pangan itu sendiri ketahanan pangan akan naik gitu ya. Dengan diversifikasi, lihat nih produknya sudah bervariasi. Kita lihat kebun dan lahannya seluas apa kalau produknya luar biasa banyak begini. Oke pemirsa, ini tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Kita telah mendengar langsung bagaimana strategi Bapak Fawait dalam membangun Kabupaten Jember. Jember bangkit, ekonomi tumbuh, infrastruktur maju. Tapi sebelum menutup acara, mari kita dengarkan pesan yang ingin disampaikan Gus Fawait kepada masyarakat Jember khususnya dan pemirsa Teras Negeri Tempo. Silakan Bapak. Pemirsa Teras Negeri Tempo, khususnya juga masyarakat kami Kabupaten Jember. Saya adalah orang yang lahir dari sebuah kabupaten yang sangat saya cintai, yaitu adalah Kabupaten Jember. Di mana kita sama-sama tahu bahwa hari ini Jember masih punya masalah dengan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Saya akan mewakafkan diri untuk bagaimana daerah kelahiran saya ini bisa betul-betul menjadi Jember baru, Jember maju. Masyarakatnya tidak boleh miskin lagi, anak-anaknya bisa mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang layak, baik anak-anak yang lahir di kota maupun anak-anak yang lahir di desa. Apapun saya akan berusaha, termasuk mengaktifkan bandara. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, karena tujuan kami mengabdi adalah ingin melihat suatu saat sebelum nanti Tuhan memanggil, kami ingin melihat kabupaten tanah kelahiran kami ini menjadi kabupaten yang sejahtera, masyarakatnya tidak miskin lagi. Saya mohon doa dan mohon dukungan, karena pembangunan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang bupati, tapi harus dilakukan secara bersama-sama, bupati beserta jajaran dan masyarakatnya. Tanpa dukungan masyarakat, maka Jember tidak akan bisa maju secepat mungkin. Dan kami yakin dengan dukungan masyarakat dan semua pihak, Jember baru, Jember maju akan segera terwujud. Alhamdulillah, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fawait atas waktu dan penjelasannya. Semoga Kabupaten Jember terus menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dan Indonesia tentunya. Amin. Baik pemirsa, saya Rini Gustiani beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Teras Negeri berikutnya bersama kepala daerah yang inspiratif dan inovatif.